Win, kalau cara nyiapin uang pendidikan anak, kamu gimana? Sekarang itu lagi cari informasi nih tentang biaya sekolah anakku nanti. Di sekolah yang kita targetin nih, aku sama suamiku nargetin sekolah anakku dulu yang pertama. Jadi biayanya adalah yang saat ini, plus jangan lupa inflasinya ya. Pertama, kita harus bikin nih posnya dulu, pos dana pendidikan anak. Biasanya aku sama suamiku ngitung dulu dan survei dulu ke sekolah mana nih target kita nanti. Setelah kita tahu biayanya berapa saat ini, jangan lupa tambahin inflasinya supaya 5 atau 10 tahun ke depan kita udah tahu nih berapa jumlah atau total plus inflasi. Kita posin tuh ke rekening tertentu itu. Terus kita survei berapa sih biaya pendidikan di sekolah target kita saat ini. Jangan lupa tambahkan inflasi ya. Nah, saat kita sudah nemu tuh totalnya berapa dana pendidikan yang harus kita siapkan, itu yang harus kita cicil tiap bulannya. Banget, kita harus bikin posnya, pos pendidikan dana anak gitu ya, pos pendidikan lah ibaratnya. Jadi nanti di pos itu kita akan mengumpulkannya tiap bulan. Dan yang kedua, kita survei tuh berapa jumlah biaya uang pangkal, biaya SPP yang harus dihabiskan untuk di sekolah target kita. Enggak ya, bukan itu yang mau tahu. Nah, yang pertama itu kita harus punya posnya, pos dana pendidikan anak. Nah, di situ kita harus survei dulu nih berapa uang pangkal atau biaya sekolah di sekolah target kita. Setelah kita tahu nih, jangan lupa kita jumlahin inflasinya lah selama 5 atau 10 tahun ke depan supaya kita tahu tuh berapa total yang harus kita kumpulkan. Nah, dari total jumlah itu, kita sisihkan itu tiap bulan berapa di pos keuangan yang udah kita buat. Yang pertama itu kita harus survei berapa sih biaya di sekolah target kita itu beserta inflasinya. Jadi yang kedua kita harus punya posnya. Pos kok nggak selancar ya? Kita harus survei dulu tuh biaya pendidikan anak di sekolah target yang kita inginkan. Jadi setelah kita tahu berapa dan beserta inflasinya, kita bisa tahu jumlahnya dan masukkan per bulannya kita harus nabung berapa sih ke pos dana pendidikan anak? Terus inflasinya dong? Udah. Apa? Setelah kita tahu berapa jumlah uang yang harus kita kumpulin, itu kita bisa pilih tuh pengembangannya bakal kemana. Mungkin kita bisa taruh uang kita ke reksadana, beli emas, atau deposito. Setelah kita tahu tuh jumlah uangnya, kita harus pilih pengembangannya akan kemana. Jadi kita bisa taruh uang itu ke emas atau beli emas misalnya ya, reksadana, deposito, atau yang sesuai dengan profil resikonya kita. Yang bisa ngasih kita return sesuai dengan target jumlah uang yang kita tentuin. Sit aja 47%. Setelah tahu jumlahnya, kita pilih bagaimana cara mengembangkan uang itu. Kita bisa masukkan ke dalam reksadana, beli emas, deposito, atau ke instrumen investasi yang returnnya 4-7% setiap tahunnya. 3, 2, 1. Jangan lupa kita harus siapkan backup untuk dana pendidikan anak, seperti asuransi. Jadi pada saat di perjalanan kita ngumpulin duitnya nih, kita kena resiko tutup usia, sakit kritis, dana yang kita kumpulin itu tetap aman. Jadi anak kita tetap bisa sekolah walaupun kita punya resiko. Nah, yang orang lain sering lupa nih adalah backup dana pendidikan anaknya. Nah, kita bisa punya asuransi jiwa atau sakit kritis supaya dalam perjalanan kita ya kita nggak tahu nih bakal resiko apa sih yang bakal mengintai kita. Jadi biaya pendidikan anaknya itu tetap aman sampai dia sekolah nanti. Menurut kamu gimana?